Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Seperti biasa hari Rabu kita bakal bahas sesuai request. Dan kebetulan yang lagi rame adalah BNB alias koin dari Binance Smart Chain. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi guys, sayangnya untuk BNB sekarang sentimennya lagi agak negatif nih, terutama karena Binance Smart Chain-nya sekarang volume transaksinya tuh lagi turun. Jadi dilaporkan sama CoinMarketCap kalau misalnya sekarang volume transaksi di Binance Smart Chain itu lagi turun drastis, bahkan mengalahkan beberapa blockchain utama lainnya. Jadi ini bisa dilihat intinya volume transaksi atau jumlah pengguna yang melakukan transaksi di jaringan blockchain-nya itu tuh lagi pada turun, terutama untuk BNB atau Binance Chain atau Binance Smart Chain, terus juga Solana, terus juga Ethereum. Itu tuh intinya lagi pada turun semua nih. Karena emang pertama lagi bear market, terus yang kedua karena emang sentimennya lagi pada negatif semua terhadap ketiga proyek ini. Tapi negatifnya tuh yang nggak berurutan alias nggak sama lah. Jadinya ya ada beberapa yang lebih parah, ada beberapa yang nggak terlalu parah. Jadi bisa dilihat dari data CoinMarketCap kalau misalnya sekarang 3 blockchain altcoins terbesar itu lagi pada turun nih. Kalau BNB sayangnya ini lagi turunnya lebih drastis dibandingkan blockchain lainnya. Jadi untuk Binance Chain atau Binance Smart Chain atau blockchain dari koin BNB itu tuh lagi turunnya sekitar 58,2% dari all time high-nya, yaitu di November 2021. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau dari November 2021 sampai Juli 2022 alias bulan ini itu tuh turunnya drastis banget dari 9,96 juta transaksi menjadi 4,16 juta transaksi. Terus juga Solana lagi mengalami penurunan yang lumayan drastis juga, yaitu sekitar 18,1% dari 46,4 juta transaksi ke 38 juta transaksi. Terus yang terakhir adalah Ethereum yang turunnya nggak lumayan parah tapi tetap ya lumayan juga karena turunnya dari 1,33 juta transaksi ke 1,15 juta transaksi. Jadi guys, walaupun volume transaksinya turun, tapi yang masih setia sama blockchain-nya itu masih melakukan transaksi alias active address-nya tuh masih kelihatan lumayan oke lah, walaupun ya relatif turun juga. Jadi untuk BNB sayangnya ini nggak terlalu apply karena emang active address-nya atau wallet yang setia sama blockchain BNB itu ya mengalami penurunan juga. Jadinya dari active address-nya tuh BNB mengalami penurunan sekitar 68,8% dari November 2021 ke Juli 2022. Jadi guys, active address atau wallet yang setia di Binance Smart Chain itu mengalami penurunan dari 2,99 juta wallet menjadi 934,7 ribu wallet. Terus juga Ethereum mengalami hal yang sama di mana terjadi penurunan sekitar 27,2%. Ini terjadi karena emang ya Ethereum lagi agak-agak labil, terus juga walaupun sekarang ada sentimen positif, masih belum relatif kuat untuk mengangkat active address-nya untuk naik lagi. Jadi sekarang active address di Ethereum itu lagi mengalami penurunan dari 618,4 ribu wallet menjadi 450.200 wallet. Tapi kabar ini nggak apply kepada Solana karena ternyata walaupun volume transaksinya turun, wallet yang setia sama Solana tuh justru meningkat dari 697.800 wallet menjadi 840.000 wallet alias naik sekitar 20,4%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini gue bahas. Jadi intinya kalau misalnya untuk Binance Smart Chain sekarang lagi antang-antang aja, makanya terjadi penurunan drastis, pun juga karena lagi bear market yang biasanya bikin ekosistem proyek di Binance Smart Chain itu lagi pada ya mager lah intinya. Karena lagi gak menguntungkan banget karena biasanya kalau di bull market itu orang yang bikin proyek di Binance Smart Chain ya dipermudah, terus bahkan didanai, terus nggak dipersulit apapun. Terus juga kalau udah launching token itu gampang banget kejualnya, apalagi kalau kalian trader shitcoin pasti sadar banget kan. Nah, ini nggak apply di Ethereum dan Solana karena ya sekarang Ethereum seperti yang kalian ketahui lagi pada sibuk untuk meluncing Ethereum 2.0. Jadi karena ada Ethereum 2.0 ini, kemungkinan besar ini yang menahan kenapa Ethereum tuh nggak turun drastis Binance Smart Chain dari sisi active address sama volume transaksinya. Terus tapi kalau misalnya untuk Solana kenapa bisa naik? Karena volume transaksinya turun tapi active address-nya tuh meningkat karena orang pada transaksi, alias ini menandakan kalau misalnya lebih banyak trader di blockchain Solana dibandingkan Ethereum dan Binance Smart Chain. Kenapa lebih banyak trader? Karena sentimen terhadap Solana kalau kalian tahu ya akhir-akhir ini lagi kayak di pingpong banget lah, naik turun terus. Yang pertama, Solana blockchain-nya sempat mati, terus juga ada kasus Solana Land atau Solen yang intinya menghilangkan nilai desentralisasi dari Solana. Terus tapi habis itu Solana launching smartphone namanya Saga yang itu menjadi sentimen positif, makanya sentimennya lagi naik turun terus, makanya orang lagi pada trading Solana, apalagi yang pakai ekosistem decentralized finance, makanya ya blockchain-nya tetap rame dari active address-nya.
Terus tapi walaupun emang sekarang Binance Smart Chain lagi bergerak negatif karena ekosistemnya sepi, kabar baiknya whale-nya tuh lagi pada datang untuk menyelamatkan volume transaksi di Binance Smart Chain. Jadi sekarang yang lagi jagain Binance Smart Chain untuk terus bergerak adalah 4.000 whales teratas dari Binance Smart Chain. Jadinya ya mereka yang melakukan transaksi biar para validatornya bisa tetap dapat imbalan dan Binance Smart Chain tetap dapat income. Makanya blockchain-nya nggak sepenuhnya mati tapi lagi sepi aja. Nah terus kalau misalnya untuk sentimennya terhadap BNB sebenarnya sih nggak terlalu parah, karena kalau kita lihat dari rasio long dan short untuk para tradersnya di derivatif kayak futures dan option, terlihat kalau sekarang tuh ya rasionya masih sama, alias Binance masih bergeraknya relatif konsolidasi lah si BNB ini. Jadinya belum ada sentimen yang berdampak banget dan kabar ini nggak sepenuhnya berdampak pada harga BNB. Tapi kenapa gue bikin video ini? Karena gue pengen warning ke kalian, terutama kalian yang suka trading shitcoin atau yang udah terlanjur beli shitcoin atau crypto yang market cap-nya rendah tapi ada di ekosistem Binance Smart Chain. Kenapa guys? Karena seperti yang gue bilang tadi di awal, karena Binance Smart Chain sekarang lagi sepi, makanya proyek-proyek tuh juga lagi pada sepi. Yang tadinya mau bikin jadi nggak jadi, terus yang udah terlanjur bikin ya udah nyangkut aja di situ tanpa banyak volume transaksi, alias nggak ada investor yang mau beli token dari proyeknya. Jadinya ini bisa menyebabkan masalah likuiditas, alias kalau kalian udah terlanjur beli bisa jadi kalian nyangkut, atau kalau misalnya mau trading ya volumenya nggak bisa segede itu karena balik lagi volume transaksi di Binance Smart Chain lagi pada turun banget. Jadi buat kalian yang udah terlanjur beli, saran gue hati-hati, atau kalau misalnya kalian yang masih mau nekat trader shitcoin yang udah jago, saran gue juga ya tambah analisisnya lah. Karena kebetulan sekarang katanya BNB Chain atau Binance Smart Chain itu meluncurkan sebuah tool atau aplikasi untuk membantu screening proyek baru atau screening shitcoin lah gampangnya. Jadi aplikasi baru ini namanya adalah DeepB yang diluncurkan sama Binance Smart Chain yang kebetulan kayaknya untuk meningkatkan volume transaksi di jaringannya kembali. Jadi DeepB ini adalah aplikasi screening proyek baru di Binance Smart Chain yang intinya memberi data tentang kapitalisasi yang tinggi, yang rendah, atau yang mau launching atau yang baru mau launching, terus juga info-info terkait proyek tersebut. Jadi kalian bisa explore sendiri aja, websitenya deepb.bnbchain.org. Ini gue bukan promosi tapi ngasih tahu aja. Nah terus salah satu fitur yang paling utamanya adalah Red Alarm. Jadi Red Alarm feature ini adalah fitur untuk ngasih warning ke kalian kalau misalnya sebuah proyek baru itu beresiko tinggi, alias beresiko manipulasi scam atau gampang dihack. Jadinya ini bisa dilihat di sini, dan kalau kalian lihat di sini ada tulisan view all, dan nanti kalau diklik itu tuh ngedirect kalian ke proyek-proyek yang sekarang lagi dianggap beresiko. Jadi bisa dilihat di sini Red Alarm ngasih kalian beberapa informasi terkait proyek yang sebaiknya dihindari dari ekosistem Binance Smart Chain. Jadi intinya kalau kalian yang masih mau nekat trading shitcoin atau proyek baru di Binance Smart Chain ya bisa banget lah pakai aplikasi ini, karena menurut gue ini membantu. Tapi saran gue karena ini lagi bear market, ya sebaiknya sih hindari dulu lah, karena kemungkinan kalian untuk jackpot atau dapat keuntungan 100 kali lipat itu tuh lagi sangat kecil di bear market ini. Yaudah gitu aja deh guys, update dari gue, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.